warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa hari demi hari telah kita jalani ibadah puasa kita, dan sebentar lagi kita akan menyelesaikan 10 hari pertama. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah puasa kita, qiyam Ramadan kita, tilawatil Quran kita, dan seluruh amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tadi kita juga telah melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk kebaikan dan perbaikan bangsa melalui pemilihan presiden, dan mudah-mudahan hasilnya akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Setiap keluarga pasti mengharapkan kebahagiaan. Tidak ada keluarga yang tidak ingin bahagia. Hanya yang terjadi dalam realitas kehidupan keluarga, masing-masing keluarga memiliki persepsi yang mungkin saja berbeda tentang makna kebahagiaan. Ada yang mendefinisikan kebahagiaan itu diantaranya adalah ketika bergelimang banyak harta, ketika semua kebutuhan hidupnya tercukupi, memiliki kelebihan finansial. Maka bagi keluarga yang memiliki definisi bahagia seperti itu, maka yang terjadi adalah hari-harinya selalu disibukkan untuk mencari dunia dan menumpuk harta, untuk mencapai kepada kebahagiaan yang diinginkan dalam perspektifnya. Ada sebagian keluarga melihat bahwa kebahagiaan itu adalah dilihat dengan capaian-capaian akademis, prestasi-prestasi akademik. Maka keluarga ini kemudian memacu seluruh anggotanya untuk mencapai itu. Hari-harinya selalu disibukkan untuk memutaba'i, monitoring, dan mengevaluasi sejauh mana capaian akademis itu bisa terjadi dan dicapai oleh seluruh anggota keluarga itu. Ada sebagian yang lain menilai kebahagiaan dengan penilaian atau definisi yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana kebahagiaan yang hakiki? Inilah yang akan kita angkat tema kali ini. Tema ceramah Ramadan dan Tarawih kali ini mengambil tema menghadirkan surga di rumah. Apa mungkin kita menghadirkan surga di rumah? Bukankah populer ungkapan kita semuanya berharap baiti jannati, rumahku adalah surga.
ayat 72 dari surah At-Taubah yang tadi saya baca di Muqaddimah sesungguhnya memberikan gambaran jelas tentang bagaimana kebahagiaan dan keberuntungan yang hakiki dan sejati. Bahwa ternyata kebahagiaan dan keberuntungan yang sejati adalah ketika kita nanti semuanya bisa memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladziina aamanu." Allah menjanjikan, dan janji Allah pasti ditepati. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, apa janji Allah? Jannah, surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan min jannati 'adn, dan tempat tinggal yang nikmat di surga Adn. Dan Allah juga menjanjikan wa ridwanun minallah, akan mendapatkan ridha Allah. Mari kita lihat bagaimana Allah menutup ayat ini. Allah menutup dengan dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah keberuntungan dan kebahagiaan yang agung. Itulah kebahagiaan yang hakiki sejati. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, maka sebelum kita berharap untuk ditempatkan Allah bersama dengan keluarga kita di surga Allah nanti, tentu kita akan menjalani kehidupan dunia. Dan di dunia ternyata Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, juga ada surga dunia. Ada taman-taman surga yang juga bisa kita ciptakan. Maka menghadirkan surga di rumah bukan hal yang mustahil. Kenapa kok menghadirkan surga di rumah? Karena ketika Allah menyampaikan pada ayat 6 surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini berarti memberikan pelajaran kepada kita agar kita semuanya orang-orang beriman selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan keluarga kita sehingga kondusif menjadi orang-orang yang nantinya akan menjadi penghuni surga dan dijauhkan dari api neraka. Yang dalam bahasa surat Ar-Rum yang sering diperdengarkan adalah yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Surga, menghadirkan surga di sini adalah adanya kedamaian, adanya ketenangan, adanya ketentraman, adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga ini. Dan itu ternyata bukan hal yang mustahil, tapi bisa kita ciptakan. Apa langkah-langkah untuk bisa menghadirkan surga di rumah? Pertama, sebagaimana yang disampaikan Allah dalam ayat ini, wa'adallah. Yang pertama agar kita dapat menghadirkan surga di rumah adalah kita berusaha secara maksimal mengenalkan Allah kepada seluruh anggota keluarga kita. Makanya ayatnya berbunyi wa'adallah. Allah menjanjikan. Berarti salah satu syarat utama untuk bisa menghadirkan surga dalam rumah kita adalah bagaimana kita mengenalkan zat yang menjanjikan surga itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menanamkan nilai-nilai keimanan. Sejak dini, sejak kecil, kita sudah kondisikan anak-anak kita untuk mengenal Allah. Bahkan dalam Islam, jangankan pada saat udah besar, sejak dini ketika anak itu lahir, apa yang diperdengarkan? Apa lagunya Ayu Ting Ting? Apa lagu ini? Apa yang diperdengarkan pertama kali ketika bayi lahir ke dunia? Diperdengarkan kalimat tauhid ada. Apa artinya? Ini agar telinga anak kita yang baru menghirup udara dunia ini,
yang pertama kali akrab dalam telinganya kalimat tauhid. Inilah Islam mengajarkan bagaimana sejak awal mengenalkan kepada Allah. Bahkan sebelum itu, pada saat akad nikah dua insan ini diperkenalkan atau digabungkan dengan kalimat tauhid. Makanya biasanya istighfar, syahadat dulu sebelum apa? Sebelum mengucapkan akad apa ijab kabul. Insyaallah Bapak-bapak masih ingat ya. Sebelum mengucapkan kabul nikah dan seterusnya itu ada dianjurkan istighfar, syahadat. Yang selalu yang mengiringi adalah kalimat Allah, lafaz Allah. Kemudian setelah lahir apa? Ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk maulud, yang semuanya ini adalah dalam rangka menanamkan tauhid. Ketika umur 7 hari diapain? Anak itu akikah. Sejak dini sudah dikenalkan untuk syukur pada Allah. Kemudian diberikan nama yang baik. Kata Nabi, nama yang baik itu Abdullah Abdurrahman. Tapi kalau kita semuanya namanya Abdullah Abdurrahman, coba. Kalau semua kita namanya Abdullah Abdurrahman, akan susah nanti. Artinya itu salah satu tuntunan Nabi, bagaimana kita memberikan nama yang baik, nama yang didekatkan, dinisbatkan kepada Allah, atau nama-nama yang mengandung optimisme. Makanya Nabi pernah ada orang datang kepada Nabi, namanya jelek diganti oleh Nabi. Ada yang namanya binatang diganti Nabi dengan baik. Ini repotnya di Indonesia. Banyak saudara kita yang kadang-kadang tidak paham dan tidak mau bertanya. Ada orang yang saya pernah menemukan, ada orang namanya Tsumma Aqimis Shalah. Mungkin kalau artinya masih lumayan. Kemudian dirikanlah sholat. Ini ada keluarga dikaruniai anak dan kemudian pengen anaknya diberikan nama seperti yang ada dalam Al-Quran. Ketika melewati rumah tetangganya, tetangga membaca wa ma ana minal musyrikin, maka dinamakan anaknya musyrikin. Nah, ini bahaya. Musyrikin, orang yang musyrik bahaya. Maka Nabi pernah mengganti nama sahabat karena namanya jelek. Nama orang diganti dengan baik. Jadi kita tidak setuju seperti yang dikatakan Shakespeare, apalah arti sebuah nama. Tapi dalam Islam nama itu penting. Karena nanti di akhirat pada hari kiamat orang akan dipanggil dengan sebaik-baik namanya. Oleh karena itu, ya kalau dulu orang tua kita memberikan nama apa adanya, nanti anak cucu kita mari kita berikan nama yang baik. Yang berlalu biarlah berlalu. Maka sudah diberi nama yang baik. Terus kemudian dikenalkan umur 7 tahun udah didekatkan untuk ibadah kepada Allah. Kata Nabi, perintah anak-anak kalian untuk sholat umur 7 tahun. 7 tahun sudah diperintah untuk sholat. Berarti sebelum 7 tahun sudah harus dikenalkan sholat itu apa. Wadribuhum, dan pukullah dia pada usia 10 tahun. Tentu nggak boleh dipukul seperti pukulannya McKesson langsung. Tetapi maksudnya ini apa? Mulai tegas. Ketika melihat anak umur 10 tahun kok belum sholat, itu harus ada tegas. Maka sebelumnya tentu dikenalkan. Maka pertama mengenalkan kepada Allah dan mengajarkan cara ibadah kepada Allah. Nabi SAW ketika bersama dengan anak-anak sejak kecil sudah ditanamkan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan anak-anak lagi ada kayak hajatan, makan bersama. Kemudian datang seorang anak, kemudian ngacak-ngacak makanan. Ada sebagian kita kadang-kadang kalau begitu maklum namanya juga anak-anak, biarin gak apa-apa gitu. Kadang-kadang ada sebagian yang mentolerir gak apa-apa. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah membiarkan. Melihat ada gejala anak itu ada tingkah laku yang tidak baik, maka segera diluruskan, tapi dengan bahasa anak-anak. Tentu bahasa anak-anak, komunikasi dengan anak-anak berbeda. Maka apa? Ketika melihat
anak mengacak-ngacak makanan itu, langsung Nabi tidak menunda, biarin aja nggak apa, nanti aja kalau udah usia ntar juga biasa. Tidak. Tapi apa? Langsung Nabi ingatkan, ya ghulam. Ghulam itu panggilan mesra. Di Arab itu ghulam itu panggilan mesra. Kalau di Sunda apa? Ujang. Kalau di Jawa le. Kalau di Betawi apa? Tong. Otong. Manggung lean. Otong. Otong. Masing-masing daerah kadang-kadang punya bahasa yang akrab untuk manggil anak-anak. Nah, di Arab itu dipanggil ghulam. Ghulam itu panggilan mesra. Maka anak ketika dipanggil ya ghulam, itu merasa dihargai eksistensinya. Dipanggil ya ghulam dengan panggilan mesra, komunikasi dengan bahasa anak. Nabi SAW kepada anak apa? Langsung diingatkan, sambil kamu kan mau makan, pengen makan, sebut nama Allah. Subhanallah. Sambillah, sebut nama Allah. Kalau mau makan, baca bismillah dulu. Subhanallah. Ditanamkan, dikenalkan kepada Allah, diingatkan. Kenapa? Karena yang memberi makan ini Allah. Diingatkan, didekatkan kepada Allah. Kemudian wakul biyamini. Lalu kalau makan pakai tangan kanan. Nah ini penting bapak-bapak, ibu, jangan biarkan anak kita kalau makan atau minum atau melakukan dengan sesuatu yang baik dengan tangan kiri. Dan juga jangan berdalih, nggak apa, biarin aja masih anak-anak. Ntar kalau gede juga berubah sendiri. Lah, ada ungkapan bahasa Arab, mansyab basyar. Seseorang itu tergantung kepada kebiasaan. Yang namanya culture itu kan kebiasaan. Maka sebagai orang tua pun kita harus memberikan keteladanan. Jangan sampai kita di depan anak-anak kita, bapak ibunya, makan atau minum tangan kiri juga. Supaya ini pendidikan ini efektif menular kepada anak kita. Maka Nabi mengajarkan wakul biyami. Dan ini bahaya betul, karena pernah pada zaman Nabi ada seorang disuruh pindah tangan kanan, dia nggak mau, sombong dia. Maka didoain oleh Nabi, dan betul akhirnya nggak bisa diangkat tangan kiri. Jadi memang perlu pembiasaan. Kemudian apa kata Nabi? Wakul mimma yalik, makanlah apa yang ada di depan. Jangan diacak-acak. Syukuri apa yang ada. Kalau kebetulan lagi hajatan bareng, kok di depan kita ada sambal doang, rezekinya di situ. Maka perlu toleran, perlu mengerti. Kadang-kadang lagi hajatan kondangan, yang sana ayam, yang sana daging, depan temannya sambal, diam saja. Akan dihindari. Maksudnya bukan begitu, tapi wakul mimma yalik, makan apa yang di depanmu, maksudnya syukuri apa yang ada. Subhanallah. Inilah mengenalkan kepada Allah, mengenalkan kepada ajaran agama, mengenalkan kepada cara sholat. Inilah, kalau sejak awal kita berikan perhatian besar, porsi yang besar tentang ini, yakinlah baby jannah itu bukan khayal. Rumah tangga sakinah mawaddah itu bukan ada dalam mimpi. Maka ketika kita tidak pernah mengenalkan hal-hal yang prinsip dalam agama yang terkait dengan keimanan kepada anak kita, keluarga kita, bagaimana kemudian mengharapkan keluarga ini satu. Dan di sini keteladanan itu menjadi penting. Maka yang pertama mengenalkan kepada Allah. Maka ayatnya tadi wa'adallah. Jadi yang menjanjikan kepada orang beriman dan amal soleh surga itu siapa? Allah. Maka anak dan keluarga kita harus kita dekatkan kepada zat yang menjanjikan surga itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak dini dan terus berkembang yang namanya mengenalkan Allah tidak pernah. Inilah mengapa kemudian kalau kita membaca ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, yang namanya tarbiyah imaniyah itu nggak pernah berhenti. Marhalah apapun, baik era Makkiyah maupun Madaniyah, selalu ada perintah untuk beriman. Jadi ketika kita belajar itu kan sirah, ada yang sering mengatakan marhalah Mekah itu adalah akidah, kemudian Madinah syariah. Tidak salah, tetapi tidak berarti ketika marhalah syariah di Mekah kemudian keimanan itu berhenti, selesai.
Artinya kalau sudah sejak kecil tanamkan keimanan, begitu udah menginjak SMP, SMA, atau perguruan tinggi, seakan-akan sudah tidak perlu diajarkan keimanan, nilai keimanan. Tidak. Buktinya apa? Buktinya ada ayat Madaniyah yang turun setelah Rasulullah hijrah, tapi tetap perintah kepada iman, yaitu ayat Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, surah An-Nisa. Wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah. Sudah beriman, tetap diperintah untuk beriman. Artinya yang namanya menanamkan nilai-nilai keimanan itu harus terus berkesinambungan, tidak pernah putus. Bismillah, pendidikan keimanan dalam keluarga kita itu tidak melihat waktu, terus. Yang kedua, kiat yang kedua agar bisa menghadirkan surga di rumah adalah menciptakan surga atau taman-taman surga di rumah kita. Jadi bapak-bapak, ibu rahimakumullah, yang namanya taman surga di dunia itu ternyata ada. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadisnya sahih, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita waktu itu di hadapan sahabat, mengatakan, apabila kalian melewati riyadul jannah farta'u, kalau kalian melewati taman-taman surga, maka bergabunglah. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilaqud dzikr, halaqah dzikir, majlis-majlis meningkatkan intensitas zikir kita kepada Allah, itulah raudhah min riyadil jannah. Majlis-majlis ilmu yang kita hadiri saat ini adalah raudhah min riyadil jannah. Dan di Madinah, di Masjid Nabawi juga ada apa? Ada raudhah kan? Ada raudhah min riyadil jannah. Ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah, kata Nabi. Antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman surga. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang ada raudhah riyadil jannah itu. Di Madinah ada, dan kita pun ternyata bisa menciptakan taman-taman surga itu. Apa? Bagaimana kita membiasakan menghidupkan dalam rumah-rumah kita itu acara, program, kegiatan-kegiatan keluarga yang bisa meningkatkan intensitas zikir seluruh anggota keluarga kepada Allah. Itu berarti kita menyuburkan tumbuhnya taman-taman surga di rumah kita. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, barang siapa yang biasa memasuki taman surga Allah di dunia, maka ia akan dimudahkan oleh Allah untuk memasuki taman surga di akhirat. Maka Ramadan seperti ini momentum baik. Pada awal pembukaan atau acara pertama pertemuan kita, waktu itu kita sampaikan tadarus Al-Quran sekeluarga. Itu berarti kita menciptakan raudhah min riyadil jannah. Ada acara kumpul bersama, kemudian tadabbur Al-Quran, ada pengajian, kita mempersilakan, bahkan ahlan wa sahlan, menyambut gembira ketika ketempatan rumah kita untuk pengajian, kumpul beberapa orang. Itu juga berarti kita menciptakan taman-taman surga di rumah. Dan subhanallah, kira-kira kalau rumah diperbanyak taman-taman surga Allah seperti itu, rumah yang seperti itu diberkahi apa? Jauh dari diberkahi. Insya Allah diberkahi oleh Allah. Inilah raudhah min riyadil jannah. Jadi yang kedua, menciptakan taman-taman surga. Dan itu bisa kita ciptakan. Berarti menghadirkan surga di rumah bukan hal yang mustahil. Di antaranya dengan menciptakan taman-taman surga. Yang ketiga, terakhir, ya, kalau saya lihat lelah habis ada yang tugas DPS dan ini. Terakhir, kiat untuk menghadirkan surga di rumah adalah mengenalkan tentang surga kepada anggota keluarga kita. Bagaimana? Bukankah Al-Quran mengenalkan kepada kita tentang surga? Makanan ahli surga itu apa? Ada dalam Al-Quran.
Minumannya apa? Ada dalam Al-Quran. Kenikmatan yang diterima di surga seperti apa? Ada dalam Al-Quran. Sifat-sifat yang nanti bisa memasukkan ke dalam surga apa? Ada dalam Al-Quran. Maka kemarin ada yang bertanya, Pak siapa yang dulu? Ada dia peserta ya. Saya ketika bertanya tentang surga ini, baca buku Al-Jannah wan Nar, rinci sekali. Dalam Al-Quran banyak sekali cerita. Surah Ar-Rahman, Masya Allah, rincian tentang kenikmatan yang diterima di surga banyak. Nah, yang seperti ini juga jangan dibiarkan ada dalam Al-Quran saja. Tapi apa? Kita perkenalkan. Sebagaimana Allah mengenalkan surga kepada kita supaya kita merindukan, maka kita pun juga harus mengenalkan. Nih, nah surga itu seperti ini makanannya berdasarkan Quran dan Sunnah. Saya pernah melihat di pameran buku bagus sekali. Apa? Ada satu poster. Ada poster yang bisa ditempel di rumah. Isinya tentang kenikmatan surga, kemudian kedahsyatan siksa api neraka. Poster diambil dari Quran dan Sunnah. Makanan di surga, penduduknya ini kenikmatan. Nah itu saya kira terus ada terjemah bahasa Indonesia ini. Itu saya kira bagus kalau ada di, paling nggak untuk mengingatkan, ya Allah ya, ini loh surga. Nah itu bisa diperkenalkan kepada anak keluarga kita supaya tahu. Tapi juga dikenalkan juga neraka supaya tadi itu supaya tidak ternina-bubukan dengan surga saja, kemudian nggak ada kehati-hatian. Maka surga dan neraka. Bapak-bapak tahu lafaz surga yang artinya jannah, al-jannah, dan an-nar, neraka, dalam Al-Quran berapa kali disebut oleh Allah? Surga bahasa Arabnya al-jannah, neraka dalam Al-Quran namanya an-nar. Berapa kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran lafaz al-jannah dan an-nar? Nah, yang tahu itu hadiah dari panitia. Dari saya jazakallahu khairan. Ada berapa kali? Ada yang tahu? Jumlahnya sama. Jumlahnya sama. Masing-masing 25 kali. Lafaz al-jannah 25 kali dalam Al-Quran. Lafaz an-nar 25 kali. Kira-kira apa pelajarannya? Kok sama? Supaya kita balance. Tadi itu supaya ada orang yang dulu kita sampaikan sebelumnya optimis dengan Ghafurur Rahim saja, lupa dengan syadidul iqab. Maka dikenalkan tentang surga, tapi juga dikenalkan neraka. Nih, orang yang begini akan masuk neraka seperti disampaikan Allah. Orang yang begini masuk surga. Ada dalam Al-Quran terinci. Makanan ahli neraka apa? Makanan ahli surga apa? Sambutan malaikat terhadap ahli surga seperti apa? Sambutan malaikat terhadap ahli neraka seperti apa? Dosa-dosa yang bisa memasukkan ke dalam neraka apa? Ada. Amalan-amalan yang memasukkan ke dalam surga apa? Ada. Nah, maka untuk menghadirkan surga di rumah diantaranya juga mengenalkan surga itu kepada keluarga kita, sampai juga mengenalkan neraka. Ini penting karena ada ungkapan tak kenal maka tak kenal maka. Jadi bagaimana seseorang merindukan sesuatu kalau tidak memahami hakikat sesuatu? Kalau kita mengenal surga dengan beragam kenikmatannya, Masya Allah rindu. Makanya kenapa salafun saleh, ulama-ulama kita dahulu ketika membaca ayat Al-Quran, melewati surga nangis, melewati ayat tentang neraka nangis. Ketika melewati ayat surga, Masya Allah, mereka berdoa semoga termasuk. Melewati ayat tentang neraka nangis, takut jangan-jangan. Maka berdoa minta perlindungan Allah supaya. Maka ini penting. Oleh karena itu kalau kita lihat salah satu keberhasilan Rasulullah SAW mentarbiyah para sahabatnya menjadi khairul qurun, generasi terbaik, adalah diantaranya merindukan atau menanamkan kerinduan dalam hati mereka kepada surga. Merindukan, menanamkan kerinduan ke dalam hati mereka kepada surga. Itu salah satu keberhasilan Nabi. Sehingga sahabat itu kalau udah dengar surga, Masya Allah, yang namanya tidur itu enteng. Bahkan ada pada saat perang Badar itu, ketika lagi makan kurma, begitu dari surga langsung ditinggalkan. Bakhir innaha lahayat tawil. Terlalu lama ini. Kalau kita kadang-kadang mungkin azan masih makan, tanggung.
Ketika Sayyidina Utsman ditawarkan, didakwai Nabi, diajak masuk Islam, kemudian apa? Sayyidina Utsman bin Affan waktu itu nanya, "Ya Muhammad, in amantu bika famadha?" Muhammad, kalau aku beriman kepadamu, kira-kira nanti aku dapat bagian apa ya? Nabi tidak menjanjikan, oh kamu akan saya jadikan presiden, gubernur, oh jadikan pemimpin, oh kamu akan saya jadikan orang terkaya di Mekah ini. Tidak. Tapi apa kata Nabi? Walakal jannah. Kenapa? Kalau harta Utsman banyak. Kata Nabi, walakal jannah, bagimu surga. Jadi menanamkan keridhaan surga. Dan ayat Al-Quran banyak. Salah satunya ayat tadi maupun ayat yang lain banyak yang menyemangati kita, mengiming-iming kita dengan surga. Atau juga menyemangati kita ya dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Banyak sekali, termasuk ayat tadi atau ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indakum. Nabi pun dalam sabda-sabdanya banyak menawarkan ya, tawaran-tawaran yang menggiurkan. Apa kata Nabi? Man shallal bardain, misalnya salah satunya adalah hadis sahih, man shallal bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang rajin sholat subuh dan asar, dakhala al-jannah, pasti ia masuk surga. Hadis sahih. Bapak-bapak, Ibu, saya kembali kepada kebiasaan di Indonesia. Biasanya di Indonesia itu sholat maghrib dengan subuh jaraknya lebih banyak mana? Maghrib. Maghrib. Subuh. Lebih banyak maghrib. Umumnya di masjid mana saja umumnya lebih banyak maghrib daripada subuh. Kemana mereka pada saat subuh? Tidur. Padahal panggilannya sama. Bahkan subuh itu ada as-salatu khairu minan naum. Maka Nabi menjanjikan man shallal bardain dakhal jannah. Harusnya ini kan menggiurkan. Sahabat itu begitu. Ada di antara sahabat ketika lagi makan kurma, kemudian disemangati, wasari'u ila jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Bersegeralah kalian menuju surga seluas langit dan bumi. Maka dilepehkan kurma itu dan mengatakan, "Bakhin, innalah itu langsung tak." Enggak ditunda lagi. Man shallal bardain dakhal jannah. Tapi kenapa ketika subuh kok sepi, maghrib banyak? Padahal panggilannya sama. Bahkan subuh diingatkan sholat khairu minan naum. Jadi ada banyak tawaran menggiurkan dari Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang bagi sebagian orang tidak menggiurkan, padahal menggiurkan surga. Dan semua orang ingin masuk surga. Coba kira-kira kalau hadisnya berubah begini. Man shallal bardaini raja'a minal masjid wa ma'u milyun rupiah. Barang siapa yang rajin sholat subuh dan asar berjamaah di masjid, masing-masing pulang membawa 1 juta rupiah. Kira-kira masjid dan musola kita gimana? Nah, coba mana yang lebih menggiurkan? Fulus ataukah surga? Katanya ingin masuk surga. Begitu tawaran Allah dan Rasulnya, surga kurang menggiurkan. Seperti puasa, dijanjikan la'allak tattaqun, pasti masuk surga. Buktinya masih ada juga orang yang mengatakan beriman kan puasa. Jadi inilah makanya kita perlu mengenalkan. Kita tanamkan kerinduan pada anak-anak keluarga besar kita, kerinduan terhadap surga. Dan ini salah satu kiat untuk menghadirkan surga. Mudah-mudahan melalui Ramadan yang Allah hadiahkan kepada kita, kita diberi panjang umur untuk bisa menikmati hidangan Allah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ini salah satu momentum terbaik, titik tolak kita ke depan untuk bisa mengenalkan lebih dekat kepada Allah, kepada keluarga kita, menciptakan banyak taman-taman surga di rumah kita. Dan yang ketiga, kita mengenalkan surga dan menanamkan kerinduan kepada surga kepada anggota keluarga kita, sehingga kita semuanya bersama dengan keluarga besar kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau tanyakan. Silakan Bapak. Ya, silakan Pak. Ini.
Assalamualaikum. Jadi ada prinsip mengenai beriman dalam agama Islam itu membaca ayat zikir, berzikir. Tapi ada ustaz menyatakan biasa di Indonesia itu sebelum kita dimulai ada pembacaan ayat Al-Quran. Tapi ada satu ustaz mengatakan itu tidak wajib. Ya. Yang saya tanyakan apakah jemaah Rasulullah pada Seperti itu. itu sebelumnya ada ayat atau bagaimana? Terima kasih. Betul sekali. Ya, memang tidak salah bahwa yang namanya akad nikah itu yang penting ijab kabulnya. Angkah juga, wazawaz juga, binti kata-kata. Nah, mobil itu nikah itu ijab kabul. Akad itu memang ijab kabul. Itu yang. Nah, di kita kadang-kadang untuk menghantarkan sampai kepada proses itu ada acara. Misalnya sambutan, kemudian ada tausiah atau khutbah nikah, kemudian kadang-kadang juga naibnya atau ini apa namanya naibnya yang mau menikahkan itu mengawali dengan kita baca syahadat, bismillah, syahadat istighfar. Ini sebenarnya pengkondisian saja. Kalau toh tanpa itu juga ada masalah sah. Yang penting itu adalah ijab kabul atau memenuhi rukun nikah. Yang penting. Rukun nikah itu ada pengantin lakinya, ada pengantin perempuannya, kemudian ada saksi dan ijab kabul. Nah, pencatatan itu adalah secara legalitas atau regulasi untuk negara. Nah, itu karena itu tanpa itu hatta tanpa khutbah nikah bahkan mohon maaf di kita malah ada khutbah yang disampaikan oleh sebagian ustaz itu ada yang salah juga sebenarnya. Seperti biasanya mengawali dengan khutbah kemudian menyebut kama Allah tabaina Yusuf wa Zulaikha. Itu salah besar ya juga. Kita sudah pernah kritisi banyak tulisan, kita buat tulisan tentang itu. Jadi mudah-mudahan ini didoain semoga terpadu seperti kalau Nabi Muhammad dengan Khadijah betul, tapi Yusuf dengan Zulaikha di mana? Zulaikha kan yang goda Yusuf. Kok seperti Yusuf dengan Zulaikha? Zulaikha itu sendiri dalam Al-Quran nggak ada nama Zulaikha. Yang ada itu Imratul Aziz. Imratul Aziz. Satu-satunya wanita yang disebut namanya dalam Al-Quran itu hanya Maryam. Nah, yang ada dalam Al-Quran itu Imratul Aziz, istri penguasa Al-Aziz, penguasa Mesir. Itu yang menggoda. Nah, di versi riwayat tafsir itu disebutkan namanya Zulaikha. Jadi dari tafsir. Nah, bagaimana kemudian kok Yusuf dengan Zulaikha? Semoga dipadukan oleh Allah seperti Allah telah memadukan hati, membautkan hati antara Yusuf dengan Zulaikha. Orang Zulaikha kalau betul namanya Zulaikha ibn Aziz itu menggoda Yusuf. Jadi karena itu ini prosesi saja. Dan tentu tidak mengapa kalau ada acara-acara seperti itu. Karena itu juga kadang-kadang ada hubungan dengan tradisi, sambutan, perwakilan, itu nggak ada masalah. Itu kan sesuatu yang positif, yang tidak bertentangan syar'i. Tapi intinya adalah rukun. Maka kalau toh misalnya langsung duduk kemudian langsung pegang tangannya, angkah tuka wazawat, orang tuanya walinya langsung mobil tu nikah wa tasbijah bilang betul, aku sudah selesai. Jadi betul tidak wajib. Jadi itu pengantar saja. Kalau toh ada tausiah itu sekedar untuk mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu kadang-kadang bermanfaat orang. Ya untuk yang pengantin lama kan bisa memperbarui lagi. Oh ternyata itu untuk peringatan. Jadi nggak ada masalah. Betul. Makanya pengkondisian baca Quran apa itu pengkondisian supaya ingat bahwa ini adalah sesuatu yang minta kembali itu. Pernikahan itu adalah ikatan suci ini dan kita diikat dengan lafaz-lafaz yang berhubungan dengan Allah. Untuk itu supaya betul-betul menjalaninya sesuai dengan arahan Allah. Jadi seperti itu. Allah. Yang lain? Ya silakan. Payu. Nanya Payu Jal, Payu. Payu mau pulang kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Saya disuruh nanya nih, kalau mau nanya tentang surga aja ya Ustaz. Bagaimana menceritakan surga sehingga menarik, Pak? Karena kan pikiran manusia ini kan hanya ke alam materi, Pak, ya. Non materi kan yang nggak bisa menganalisa gitu. Jadi bagaimana menceritakannya sehingga bisa diproses oleh akal budi manusia gitu. Jadi anak-anak atau kita sendiri juga dalam kesempatan bisa tertarik dan terekam di kita itu. Terima kasih. Ya, saya kira cara yang tepat untuk mengenalkan surga adalah seperti yang disampaikan Al-Quran dan hadis sahih kepada kita. Sebagaimana Al-Quran mengenalkan surga, dan juga dalam beberapa hadis Nabi juga mengenalkan surga kepada kita. Itulah yang kemudian coba kita transfer dan kenalkan kepada keluarga kita. Ya tadi seperti bahwa orang-orang yang beriman soleh surga mendapatkan tempat yang baik. Walakum fiha ma tashtahī anfusukum walakum fiha ma tad'un, mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian jenis makanannya apa. Jadi kita memang sebaiknya tidak memvisualisasikan secara berlebihan, khawatir nanti kemudian keluar dari konteks. Tapi satu hal yang perlu disampaikan adalah bahwa beragam kenikmatan yang disampaikan Allah itu nggak ada duanya di dunia. Jadi nggak ada yang bisa menandingi. Apa saja yang meskipun ada beberapa hal yang mungkin sama, tapi itu beda. Misalnya minuman jahe, itu kan minuman surga. Apakah rasa jahe di surga itu sama dengan jahe yang kita beli di toko halal supermarket itu? Itu juga tentu laki yang bapak ya. Laki yang baik. Laki yang baik. Maksudnya ada penyebutan, terus kemudian buat delima, apakah sama? Tentu berbeda sekali. Karena kenikmatan yang ada di surga itu luar biasa. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa? Itu juga tentu ada hikmah. Salah satunya supaya memang hadir di pikiran kita, oh ada beberapa yang ada di dunia dan kemudian bisa dicerna. Tapi hakikatnya tentu jauh. Makanya di surga itu kan semua nanti jadi muda. Gak ada yang tua, ganteng, cantik semuanya. Bahagia. Pelayanan, ada waiter-waiter, wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwab. Itu salah satu gambaran. Nah, saya kira kita menyampaikan itu. Maka bagus kalau itu momentum itu adalah dengan membacakan ayat ini. Kemudian termasuk materi yang kemarin saya sampaikan, bagaimana nanti kumpul dengan keluarga dan seterusnya. Dan saya kira gitu. Kemudian hadisnya juga begitu. Banyak hadis kalau Bapak baca di Riyadhus Shalihin itu di bagian akhir itu banyak rinci sekali. Ya, di dalam hadis Al-Quran juga ada ya Rahman, banyak ayat yang lain. Kemudian nanti ditambahkan dengan hadis. Itu saya kira akan bagus seperti itu. Ya. Karena begini, ada juga yang kadang-kadang orang terlalu berlebihan, menceritakan sesuatu secara berlebihan sehingga keluar dari konteks. Apalagi kalau sudah menyebut malaikat ini. Bahkan saya pernah mendengar itu jadi bahan candaan. Nah, tentu nggak benar juga. Berbahaya kalau kemudian jadi bahan candaan, menceritakan kehidupan akhirat untuk bahan candaan. Seperti kayak kehidupan kita di dunia seperti itu beda. Nah, maka akan lebih aman, bagus kalau apa yang diperkenalkan oleh Allah melalui Al-Quran kepada kita, itu yang kita coba perkenalkan. Nah, hanya tadi saya melihat itu bagus tuh cara membuat poster tadi itu juga salah satu cara. Kan ayatnya ada di beberapa surat, beberapa ini. Nah, kemudian diambil, kemudian dibuat secara sistematis tadi itu. Masih ada posternya Pak Ustaz? Saya lupa apa, tapi saya pernah lihat kayaknya ada dijual belikan di Indonesia. Karena waktu itu saya pernah melihat di pameran buku Islam itu ada. Tapi saya nggak punya. Tapi dulu waktu saya di Saudi sebenarnya saya pernah melihat
bisa jadi itu terinspirasi apa yang pernah dijual di Saudi. Karena saya sempat fotokopi ini di Saudi. Bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris makanya tinggal bahwa kalau ada yang menemukan itu tinggal salin translate bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris? Iya. Enggak, sebenarnya kan bisa diambil dari Quran, kemudian translate aja bahasa Inggrisnya. Kan ada terjemah bahasa Inggris. Maka salah satunya buku yang kemarin Pak Dede ya waktu itu saya sebutkan Sulaiman Al-Ashqar itu lengkap itu. Itu saja ditranslate nanti dari ayat Quran kemudian translate bahasa Inggris. Itu bagus. Saya kira bagus kalau dibingkai. Saya melihat di Islamic Book Fair. Ya coba nanti bapak ibu kalau ada saudara di sana atau Islamic Book Fair ini atau nanya nyari di beberapa toko buku Islam, Wali Songo atau mana barangkali ada itu. Bisa juga kreatif kan kayak gitu. Dan itu bagusnya dalilnya jelas dari Quran. Karena kalau di sini kalau kita yang dari Indonesia, insya Allah paham ya. Maka bagus betul. Ya. Maka bagus kalau nanti ditranslate bahasa Inggris. Kalau yang lain di sini, apalagi luar, it's a brand wash, maksudnya kalian sudah dicuci gitu kan. Heaven and hell it's only illusion. Kamu ilusi. kan sebenarnya kan tahapan tadi kan nggak langsung gitu Pak. Makanya tadi kenapa ini nomor 3, kiat ini nomor 3. Tahapan pertama kan mengimani Allah yang itu, mengenalkan Allah, mengimani Allah. Ini kan pintu masuknya, dasar pertama. Memang kalau sudah ini udah tidak ya susah. Mau diceritakan surga kayak apa aja tetap tadi itu itu ilusi ya. Tapi yang pertama dasar itu iman kepada Allah itu dulu. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu kalau itu udah ya mengimani Allah meskipun tidak kita lihat tapi dia ada dan kita imani, maka nanti akan iman kepada surga. Memang tidak kita lihat surga nggak pernah kita lihat, tapi kenapa kita yakin ada? Karena kita mengimani Al-Quran adalah benar dari Allah dan di Al-Quran diceritakan. Karena kita mengimani Muhammad SAW adalah utusan Allah dan apa yang disampaikan adalah wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Maka berangkat dari iman itulah apa yang disampaikan Nabi tentang gambaran memvisualisasikan surga dengan beragam kenikmatannya berdasarkan hadis sahih dari Nabi itu kita percaya. Maka kembali kepada dasarnya. Kalau dasarnya memang tidak iman ya repot. Makanya cara yang terbaik kalau dialog dengan mereka ya masuk di pintu iman ini. Disitulah mudah-mudahan. Kemarin yang ikut buka bersama dengan kita ada orang sini tuh saya Rahim malam yang baru tahun yang lalu masuk Islam dan mulai tahun ini puasa pertama kali. Beberapa kali kita buka di dia cerita terakhir kita tanya itu ada di foto kita tanya itu terakhir itu diantara itu dia interaksi dengan kawan-kawan dia Pakistan ini, kemudian dia disentuh tentang itu, tentang Tuhan. Dia Tuhan ya. Makanya masuknya itu harus pintu ini. Kalau udah ini masuk, nah, yang lain tuh. Tapi kalau ini sudah tidak ya masuk itu. Itu dia kenalkan Tuhan satu. Kalau satu lebih pasti, kalau 3 mulai masuk sampai akhirnya ya dia bilang menjalani puasa ini pertama kali dia bilang berat sekali ya kalau tadi akan tidak bisa menikmati. Dan katanya awal itu Fitri mau ke Thailand menikah dengan muslimah Thailand. Kamu tidak setuju? Ketemu di muslimah itu. Bilang lah kalau belum ini nanti cari kartu Indonesia. Artinya luar biasa. Jadi kita tanya terakhir begitu. Jadi awalnya itu. Tapi biasanya begitu itu orang yang udah punya ingin mencari itu. Dan saya kira kalau kita punya interaksi dengan orang-orang non-muslim itu kesempatan baik. Dan kita ya harus bijak ngomongnya. Mungkin tidak harus hari itu selesai. Kita tahu masuk Islamnya Cat Stevens itu melalui apa? Hadiah. Itu Holy Quran. Cat Stevens penyanyi legendaris tahun 70-an terkenal itu kan dihadiahi Quran. Dan awalnya dia nggak pernah percaya, iseng dia buka-buka lembaran ayat kosong, iseng.
lama-lama itu akhirnya masuk Islam, berubah namanya menjadi Muslim Islam. Seorang gadis di Amerika, Margaret Marcus, itu kan masuk Islamnya juga karena pencarian, kemudian iseng, kemudian ada banyak syubhat. Dia belajar semua agama, selalu ada banyak syubhat, ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Sampai kemudian dia surat menyurat dengan seorang ulama, Syekh Abdul A'la Al-Maududi, dan terjawab. Kemudian dia mengatakan, hada wal haq, ini baru kebenaran yang saya cari. Dia belajar Kristen, belajar Hindu, Buddha, semua pelajari. Sampai kemudian dia mengatakan, hada wal haq, ini terjawab dengan baik. Dia yakin, dan akhirnya meyakini kebenaran masuk Islam. Berubah namanya menjadi Maryam Jamila. Maryam Jamila yang banyak bukunya, terus itu adalah nama aslinya kan Margaret Marcus. Dan meninggal dulu. Nah, jadi pintunya memang seperti itu. Jadi kalau nggak masuk itu repot, Bang. Bicara tentang surga apa ya itu. Maka pintu pertama bagi saya adalah masalah ini penting. Masuk ke sini. Allah. Benar usia penduduk surga ini 33 tahun sama semua. Jadi gini, kalau usianya tidak apa, jadi gini, akhirat itu umur di akhirat itu panjang. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun. Ka'alfi sanah mimma ta'udun. Seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Nah, tapi ya, apakah usianya 33 tahun itu saya tidak membaca secara langsung teksnya seperti itu, tapi kalau muda, usia muda, semua muda. Ada betul. Jadi masalah usia saya kira tidak terlalu penting, usia itu seperti apa. Jadi masalah mudanya, nah kalau kita baik. Satu lagi terakhir ya. Pertanyaan terakhir, terima kasih Pak. Saya tertarik tentang nama dari Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menyebut di dalam Nabi sendiri menyebut dua nama yang baik itu Abdullah dan Ar-Rahman. Saya ingin tahu lebih lanjut Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya memberi nama yang baik dari Terus saya pernah dengar nama itu katanya doa gitu, benar. Itu yang pertama Pak. Kedua, apa sih sebenarnya definisi nama yang baik itu gitu? Apakah harus menggunakan bahasa Arab gitu? Dan bagaimana kalau jika menggunakan bahasa lain, misalnya bahasa Inggris gitu, atau di kita bahasa Indonesia, atau di suku Jawa bahasa Jawa, atau suku Padang ada bahasa nama dengan nama Padang misalnya, dan suku lainnya. Terus jika menggunakan bahasa Inggris dan ada setiap bahasa Inggris itu ada asal usulnya gitu. Misalnya John itu ada dari Bible, artinya misalnya God is gracious gitu. Bagi yang nggak tahu misalnya gitu. Itu kalau saya punya buku tentang nama-nama tebal ini gitu, dari segala macam bangsa gitu Pak. Terus kalau di sini di Australia atau negara-negara berbahasa Inggris itu kita punya konvensi Pak. Itu nama itu ada tiga kata gitu. Ada nama depan ya, first name atau given name. Terus ada nama tengah, namanya middle name. Terus ada nama belakang, kayak last name atau surname gitu. Jadi saya terbawa itu jadinya, saya namai anak saya 3 gitu. Jadi nama depan, nama tengah, nama belakang gitu. Nama belakang ya pakai nama saya aja gitu, mudah. Nama depan, nama tengah yang saya harus rancang istilahnya gitu Pak, buat anak saya gitu. Kalau saya sendiri saya bikin kombinasi. Jadi ada nama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi saya bikin 3, jadi balance saya pikir gitu. Jadi adil saya pikir kalau dia, saya kira comply dengan istilahnya kalau bahasa Inggris. Jadi bikin seperti itu. Jadi mungkin itu aja dulu Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terus sekali. Jadi memang benar nama itu tafaul. Nama itu harus ada tafaul untuk menanamkan optimisme. Ketika kita kagum dengan ulama, kita namakan kagum dengan sahabat, itu untuk optimisme supaya anak ini terus terinspirasi, termotivasi untuk mewarisi perjuangan-perjuangan. Maka kenapa? Ya, jadi memang bahwa Nabi mengatakan nama yang baik adalah Abdullah Abdurrahman itu adalah satu tuntunan, tapi tidak berarti kemudian semuanya harus Abdullah Abdurrahman. Alangkah
rumitnya kalau seluruh kita Abdullah Abdurrahman. Ya, jadi yang penting nama itu baik, terus punya makna bagus, punya makna baik, punya makna yang. Dan yang penting juga dalam Islam itu memang diantaranya harus menisbatkan kepada orang tua. Orang tuanya dimasukkan. Itu kenapa dalam sahabat kalau bin atau binti itu untuk memperjelas taudhih an-nasab, asal usul. Barangkali bapak akan bilang begini, Ustaz akan sekarang canggih, semua setiap kelahiran didata ini, nggak mungkin orang. Siapa yang bilang nggak mungkin? Saya pernah mengantar akad pernikahan waktu ayah saya almarhum itu adalah tukang catat nikah. Di kampung-kampung itu ternyata pernah terjadi ada orang saudara mau nikah yang seharusnya nggak boleh nikah, dilacak asal usulnya. Nah, ini jadi dengan penisbatan nama yang lengkap. Nah, sekarang ada administrasi sertifikat itu untuk menghilangkan tadi. Apalagi atau juga karena anak satu susuan itu seperti anak kandung. Nah, itu susuan itu kan sama dengan anak kandung. Kalau namanya anak kandung berarti nanti mahram itu. Kalau mahram berarti nggak boleh, nanti nikah nggak boleh. Nah, ini semua diperjelas dalam Islam. Dalam Islam diperjelas. Jadi kadang-kadang mungkin kita nggak kebayang, tapi di kampung-kampung itu wah banyak kadang-kadang begitu udah nikah diketahui ternyata dia anak satu susuan, wajib cerai itu, wajib dipisah, haram kan anak satu susuan nikah. Nah, dan ini makanya kenapa Islam itu sangat salah satunya adalah dengan menyebutkan nama orang tua. Nah, seperti di Saudi juga sama berlaku seperti itu, paspor harus 3 nama seperti itu. Nah, yang 3 itu family name, jadi family name gitu. Jadi seperti itu. Dan memang umumnya di kita di Asia khususnya Indonesia itu nama itu orang itu kadang sampai 3. Yaitu tradisi di kita memberikan nama begitu. Ya itulah. Yang penting maknanya baik saja lah. Paling tidak maknanya baik. Saya pernah punya teman kuliah di Saudi dulu, adik kelas saya. Ya akhirnya dirubah juga namanya. Namanya siapa? Namanya Abdul Fikir. Kan nggak boleh dia. Hambanya pemikiran. Makanya dirubah Abdul Rabbil Fikir. Makanya kenapa kalau ada nama-nama yang jelas nggak benar ya harus dirubah. Kalau Abdul itu harus langsung dinisbatkan kepada Allah. Kalau Abdul Fikir itu hamba pemikiran. Dia ngambil S2 di Malaysia. Tapi ya untuk resminya nggak bisa. Tapi nama sehari dirubah Abdul Rabbil. Maka penting ini. Nah enaknya kalau nama itu nama-nama yang populer ulama atau sahabat atau sahabiah itu enaknya ada bahan cerita ke anak. Abi atau ayah memberikan nama ini karena membaca ini. Ini kisahnya kamu ini. Saya waktu punya anak perempuan, saya bingung namanya. Saya buka kitab, ketemu nama Zinnira. Di situ kenal nama Zinnira. Siapa Zinnira? Gak ada yang kenal ya, Zinnira. Oh ternyata dia itu wanita termasuk 7 orang yang pertama masuk Islam. Kita nggak pernah dengar. Dan dia wanita Romawiya, perjuangannya luar biasa. Sahabiah, sahabat perempuan. Maka kemudian enak cerita ke anak enak. Jadi kita cari aja kisahnya banyak, kasih ini. Punya nama perempuan Nusaibah atau dalam Sirat Nasibah ada riwayat Nusaibah. 2 orang perempuan pertama yang berbaiat kepada Nabi, yang membela Nabi dalam perang Uhud, terluka, menjadikan perisai. Dia siap terluka meskipun Nabi, yang penting Nabi selamat. Nah, kayak begitu. Jadi ada ceritanya. Anak saya yang kedua saya beri nama Mus'ab. Kita ingat Mus'ab bin Umair. Kalau kita ziarah Uhud, kita ingat ceritanya Mus'ab bin Umair, salah satu sahabat Nabi yang meninggal di Uhud. Bagaimana kisah jahiliyahnya dan bagaimana ketika masuk Islam, sampai ketika meninggal saja kainnya nggak cukup untuk menutupi atasnya, atas bawah ini ada cerita. Dan penduduk Madinah masuk Islam itu bifadlillah, diantara juga karena perjuangan Mus'ab bin Umair. Nah gitu. Jadi kalau ada bisa dikisahkan, ada kisahnya. Tapi ya itu kembali kepada kita. Yang penting namanya itu artinya bagus. Serang bahasa apa aja Pak ya? Ya bahasa apa aja yang boleh, tapi kalau bisa bagus juga ya. Kalau kita Islam ini pakai bahasa-bahasa yang memiliki makna bagus, ya, bahasa Arab, bahasa ini, ya saya kira boleh-boleh saja selama itu punya arti bagus. Nah,
kalau tidak, kalau itu yang bisa memberikan inspirasi. Jadi inspirasi lihat, oh iya, itu penting. Makanya sebaiknya dicantumkan nama ayahnya, termasuk perempuan juga sama itu, supaya jelas ini binti ini. Hadis Saudi memang sama, kalau haji umroh kan juga harus 3 nama. Sini juga berlaku 3. Baik. Dan kalau di mana? Kalau di Pakistan ini juga kan ada nama-nama yang agak aneh. Saya punya kawan dulu kuliah orang Pakistan, namanya Abul Kalam. Abul Kalam. Abu itu kan bapak, Al Kalam itu ucapan. Karena nama kakeknya. Terus dosen saya pernah cerita ada mahasiswa dari IPB, kata teman-teman ini IPB gitu ya. India, Pakistan, Bangladesh. Saya baru kenal di sini. Kawan-kawan kita ini. Itu ada namanya. Dosen saya cerita, namanya apa? Bismillah. Tambah H sekarang Ustaz. Namanya Bismillah, namanya Bismillah. Maka dia pernah tanya kepada dosennya, ini penutup setelah ini kita tutup dulu. Dia nanya kepada dosennya, ya Ustaz, ya Dokter, apa hukum saya masuk toilet? Namanya apa? Bismillah. Kan kalau di toilet nggak boleh bawa. Jadi ada aneh juga. Saya Abul Kalam, oh ya nama-nama ada juga di Pakistan gitu. Ada orang ini Ustaz namanya anti kolonial. Anti kolonial. Anti kolonial. Ya, anti kolonial. Ada yang Arinal Haq ada juga. Ada macam-macam. Baik, mudah-mudahan ya bermanfaat dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya. Oh, mau nanya tentang nama itu Ustaz. Kita karena tidak mengerti juga, karena ingin ya masalah nama Ustaz. Karena anak saya yang nomor 4 ini menaruhkan nama itu karena kepingin naruh nama kakeknya. Bukan kakek ya, apa namanya? Buyut. Iya, Buyut. Jadi namanya yang belakang ini Aminullah. Nah, ini menyalahin nggak dalam arti bahasa Arab itu? Itu aja Ustaz. Ya. Aminullah. Aminullah itu artinya orang yang dipercaya oleh Allah. Aminullah. Ya, kalau dari sisi tata bahasa di sini masih aman. Amin kan aman juga. Aminullah. Amin itu orang yang percaya Allah. Berarti dinisbatkan kepada Allah. Ya, masih boleh. Amin, masih boleh. Dan memang di sebagian tradisi di masyarakat Arab juga kadang kebanggaan kepada kakek nenek itu kadang dinamakan kepada cucunya itu juga ada juga. Kalau bapak-bapak lihat orang Arab atau raja-raja di Arab atau ini kan begitu. Fahd bin Abdul Aziz bin ini, kadang namanya Abdul Aziz dipakai lagi itu anak cucunya. Itu untuk kebanggaan juga. Jadi nggak ada masalah kalau menisbatkan nama ininya ke nama anak-anak ke cucu. Kayak Imam Ibnu Syaibah, ulama hadis, itu juga bukan nama aslinya, populer dengan nama kakeknya, buyutnya. Kalau tadi Aminullah, menurut saya masih aman. Aminullah. Tapi nggak apa. Yang bermasalah itu kayak tadi itu Abdul Fikr itu masalah. Kalau ada Abdun itu karena hamba, kemudian dinisbatkan kepada selain Allah, itu bahaya. Itu harus dirubah. Misalnya ada orang namanya Abdul Ka'bah, itu nggak boleh. Abdul Ka'bah boleh. Kalau Abdul Hamid gimana Pak? Abdul Hamid, Al-Hamid nama Allah. Oh gitu. Al-Haq nama Allah, Abdul Haq, Abdul Aziz, Al-Aziz nama Allah. Jadi Abdul Ka'bah nggak boleh. Dari Asmaul Syirik itu, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Kalau Abdul Rabbil Ka'bah, itu boleh. Hambanya Robnya Ka'bah. Ada tahu? Anak saya yang ketiga itu namanya Abdul Rabbin Nabi. Kalau Abdul Nabi nggak boleh, syirik itu. Hambanya Nabi. Maka teman Rob Abdul Rabbin Nabi. Ada seorang penulis namanya Abdul Rabbin Rasul, Abdul Rabbin Nabi. Jadi nama itu seperti itu. Jadi kalau nama Abdul itu harus dinisbatkan kepada Allah. Jadi yang 99 Nama itu itu ya. atau pakai Ar-Rabb, alif lam Rob, Ar-Rabb itu tidak boleh. Karena Ar-Rabb itu asmanya Allah. Atau Abdullah, Abdul Latif, gitu. Termasuk dari Asmaul Husna itu. Nah, tapi kalau tadi kan Aminullah itu kayak Saifullah, itu Saifullah Al-Maslul, Khalid bin Walid kebetulan Saifullah, pedang Allah. Enggak apa.
Seperti itu. Allahu a'lam. Syukran Ustaz. Baik, kita akhiri dengan baca doa Al-Fatihah. Subhanallahumma. Baik, qul lihat astaghfirullah lakum wa fawqa kulli dzin 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.